Beberapa kali gempa susulan masih terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa informasi terbaru proses pencarian korban yang masih hilang? Sudah hadir bersama kami Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat sore Pak Henry dan Pak Daryono. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Henry terlebih dahulu, Pak, terkait update pencarian korban. Hingga saat ini, update informasi terbarunya seperti apa, Pak? Oke, Mas. Sampai saat ini 172 ya, kalau nggak salah. Dan 40 pencarian tadi saya dapat informasi satu korban ditemukan. Mudah-mudahan ini mengurangi jadi 39 korban yang hilang. Dan korban hilang ini diyakini ada di longsoran tanah, di mana yang terjadi di desa Cijendil, ya, Cijendil, longsor itu banyak, ada 30 orang tuh, Mas, di rumah makan Sinta, dan 7 orang yang melintas di bawahnya. Jadi ini yang belum ditemukan. Kemudian ada lagi 2 korban di daerah Cicadas yang terdampak longsoran tanah juga. Ya, ini fokus kita saat ini adalah mengevakuasi korban yang diduga hilang di longsoran tersebut. Kami mengerahkan 147 personil ya, yang sudah bekerja dari mulai pagi tadi hingga saat ini, seperti mungkin bisa terlihat di layar TV. Dan kita kerahkan juga sardok atau sar anjing yang sudah berpengalaman dari kepolisian dan juga dari potensi SAR. Ini untuk bisa lebih cepat mencari posisi korban di bawah timbunan tanah tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan lagi kita selalu juga memberikan informasi. Baik, Pak Henry, sampai hingga saat ini apa kendala atau tantangan yang ditemukan oleh petugas evakuasi di sana? Ya, kendala tentunya adalah tanah yang labil pertama. Yang kedua, keterbatasan alat berat, karena ini tanah yang kita gali tidak sebanyak atau sedikit yang bisa kita gunakan, kecuali dengan eskavator. Kemudian kedalaman, perlu kita ketahui semua bahwa lokasi runtuh atau longsornya ini benar-benar di tebing, ya. Jalan tersebut di bawah tebing, kemudian longsor langsung masuk ke tanah dalamannya itu. Kurang lebih mungkin di atas 20 meter, sehingga alat berat itu tidak bisa menjangkau langsung ke bawah. Nah, itu salah satu kesulitannya. Yang kedua, kita harus menemukan titik di mana orang ini berkumpul. Ya, kalau sudah ketemu rumah makan Sinta, puing-puingnya, biasanya mereka berkumpul di ruangan itu. Kemudian kalau yang di mobil yang melintas kendaraan itu sudah ditemukan dan diperkirakan mereka tumpah atau ada di dalam kendaraan itu, yang sekiranya ada mempermudah pencarian. Baik. Alhamdulillah kendaraan sudah ditemukan. Baik, saya ke Pak Daryono. Pak Daryono, bicara soal longsoran tadi, ini adalah dampak dari gempa bumi yang terjadi. Nah, kemudian kemarin juga sempat terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil begitu. Data dari BMKG seperti apa tentang gempa susulan yang masih terjadi hingga kemarin? Iya, jadi kami laporkan bahwa hingga hari ini BMKG mencatat sebanyak 202 gempa susulan sejak tanggal 21 pukul 1:20 di mana terjadi gempa utama. Dan kalau kita melihat distribusi magnitudo gempa susulan ini sebenarnya sudah mulai mengecil, artinya nilai magnitudo gempa susulan itu fluktuatif naik turun, tetapi secara umum menunjukkan adanya penurunan. Dan lebih menarik lagi, berdasarkan kelompok aktivitas berdasarkan jam.
di mana setiap 12 jam itu kita hitung aktivitasnya. Ternyata memang sudah menunjukkan penurunan aktivitas yang cukup signifikan. Kalau katakanlah 12 jam pertama itu kita mencatat 104 aktivitas gempa susulan untuk 12 jam pertama. Tapi sekarang ini sudah terjadi 4 aktivitas saja 12 jam. Jadi memang sudah mengalami penurunan aktivitas. Semakin jarang ya, udah bahasanya begitu. Jadi memang aktivitas masih akan ada, cuman sudah mulai jarang. Dan namun demikian belum selesai untuk 1, 2, 3 hari ini. Sehingga kita masih terus pantau dan harapan kita tidak ada anomali, artinya tidak ada muncul gempa signifikan susulan yang tentunya dapat membuat masyarakat panik kembali. Baik, Pak Daryono, untuk aktivitas sesar Cimandiri yang disebut-sebut sebagai pemicu gempa ini, apakah bisa berpengaruh ke wilayah lainnya, Pak? Jadi dalam ilmu kegempaan itu kita mengenal ada teori picuan statik dan dinamik ya. Jadi kalau yang Mbak maksudkan itu picuan statik berhubungan dengan sumber gempa sesar yang ada di dekatnya ya. Yeah. Karena memang ini pernah terjadi waktu gempa Lombok tahun 2018 itu gempa yang terjadi itu memicu segmen di sebelah baratnya cukup signifikan juga, kemudian segmen di timurnya. Nah, ini disebut sebagai picuan statiknya. Nah, kalau yang ada di Cianjur ini tampaknya hingga saat ini belum ada tanda-tanda itu dan kita malah melihat adanya penurunan magnitudo dan aktivitas udara. Karena picuan statik itu bisa terjadi apabila sumber gempa di sebelahnya yang di dekatnya itu memang sedang matang dan sudah matang, sudah akumulasi, sudah maksimum. Nah, tinggal disenggol aja dia akan lepas. Nah, artinya berdasarkan data terkini itu tampaknya tidak ada mengarah ke situ sehingga aktivitas yang saat ini terjadi itu kita tinggal menunggu habisnya gempa susulan saja, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Henry, namun sebelum saya ke Pak Henry, kita memiliki informasi terlebih dahulu. Pemirsa, pencarian korban longsor di Kampung Ciberem, Desa Cilejit, Cugenang masih berlangsung. Banyak warga yang masih menanti kabar dari keluarganya yang hilang tertimbun longsor akibat gempa. Yaya, warga Kampung Ciberem, Desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya ingin ke Pak Henry. Pak Henry, tentu saja akses jalan yang mungkin terputus, kemudian juga wilayah-wilayah yang terisolir juga menjadi salah satu kendala yang ditemukan tim di lapangan. Bagaimana upaya Basarnas untuk mempercepat proses evakuasi jika menemui kendala seperti ini? Ya, untuk proses evakuasi kita melalui berbagai macam jalur ya, Mas. Dan alhamdulillah untuk tim SAR gabungan menuju desa Cijendil ini, tempat longsoran di mana rumah dan warung tadi terjadi kelongsoran itu adalah kita sudah tembus ya, dan tadi kan sudah dilihat oleh Bapak Presiden bahwa jalan tersebut sudah bisa dilalui lagi. Jadi saya kira untuk menuju khususnya di tempat longsoran ini sudah bisa ditembus lah jalan itu gitu. Jadi tidak ada kendala lagi. Kemungkinan hanya sekarang bagaimana membawa alat berat ini menuju ke situ. Ini alat berat kan tidak bisa berjalan cepat, Mas. Mereka kan datang pakai
menggunakan kendaraan gendong gitu kan. Permasalahan seperti itu yang terjadi. Salah satunya ya kita bagaimana caranya sampai sana walaupun lambat pun mudah-mudahan bisa segera membantu tim personal atau manusia yang mencari di sana, tim rescuer itu, karena memang sangat dibutuhkan sekali untuk mempercepat membuka tanah tersebut. Dan laporan terakhir dari anggota atau tim SAR gabungan di sana, perkiraan kumpulan orang yang tertimbun itu sudah ditemukan. Baik, Ya. terima kasih Pak Marsdia Henry Alfiandi, Kepala Basarnas, dan juga Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.